Panjalu, dan kebangkitan sastra Jawa. Lima tahun setelah Mahapralaya, Airlangga bersembunyi dari kejaran pasukan Sriwijaya dan Luaram. Bergerilya membangun basis di hutan, ditemani Empu Narotama, dan mengumpulkan sisa-sisa pasukannya. Perjuangannya tidak sia-sia walaupun harus berpindah-pindah basis di pedalaman. Kerajaan barunya ini dinamai Medang Kahuripan atau Medang Koripan. Ibu kotanya berpindah-pindah sesuai basis gerilyanya. Awalnya di Wotanmas, kemudian pindah di Patakan, di Janggala, di Madander, hingga akhirnya di Dahanapura. Kepanjangan dari Daha atau Tadiri, tepi Sungai Brantas. Konsolidasi kekuasaan Airlangga ini juga dipermudah oleh keadaan Sriwijaya. Pada tahun 1025, Sriwijaya dikempur oleh kerajaan Chola India, diratakan dengan tanah. Sriwijaya tidak pernah bisa bangkit lagi setelah kejadian tragis itu. Dan Airlangga dapat sedikit bernafas lega. Hilang ancaman dari rival utamanya. Kerajaan Kahuripan tidak berusia lama. Airlangga terbentur dilema. Dua puteranya bermusuhan. Ia terpaksa harus membagi kerajaan untuk dua puteranya. Mapanji Kerasakan memperoleh wilayah timur di muara Sungai Brantas. Namanya Jenggala. Sri Samarawijaya memperoleh wilayah barat di pertengahan aliran Sungai Brantas, dinamai Panjalu. Pembagian kerajaan Jenggala dan Panjalu adalah tentang Sungai Brantas. Untuk melegitimasi pembagian wilayah, Empu Barada, guru spiritual Airlangga, membuat kutukan. Siapa berani melanggar batas yang kubuat, akan celaka hidupnya. Dalam mitos, Empu Barada terbang ke langit, membagi wilayah kerajaan dengan air kendi yang mengucur membentuk sungai. Tapi ia tersangkut pohon asam. Berdasarkan prasasti Pamuatan dan Gandakuti, pembagian itu terjadi antara tanggal 20 hingga 24 November 1042. Dan kekhawatiran Airlangga terjadi. Sejak 1044, telah dilaporkan terjadi bentrok antara Jenggala dan Panjalu. Permusuhan berlangsung selama 141 tahun, hingga tahun 1135. Panjalu Jayati. Panjalu menang. Diumumkan oleh Raja Jayabaya di Prasasti Ngantang tahun 1135. Jayabaya adalah Raja Panjalu paling terkemuka. Dan namanya dikenal luas sampai hari ini. Bukan dikenal karena kemampuannya menyatukan tanah Jawa dan mematahkan kutukan Empu Barada. Tapi ia diingat sebagai peramal ulung. Setiap terjadi pergolakan sosial besar maupun pergantian kekuasaan, baik di zaman Hindia Belanda hingga di Indonesia modern, nama Jayabaya dan kosakatanya selalu diingat dan diulang. Zaman Edan, Ratu Adil, Satrio Piningit, tema-tema yang berulang sepanjang masa. Ini semua adalah tafsir baru sejak zaman Islam di Jawa. Sukses Jayabaya adalah sukses Panjalu, kerajaan pertama yang merajut pertanian dan perdagangan melalui Sungai Brantas dan Masif. Perdagangan mendatangkan kekayaan baru yang tidak bersumber dari penguasaan lahan dan supremasi agama. Catatan kronik Cina tentang kekayaan Panjalu cukup banyak. Penulis Zhou Kufei dari dinasti Song tahun 1178 menyebut Panjalu sebagai salah satu kerajaan terkaya di dunia. Kitab Zhu Fanji menulis Panjalu menguasai pulau-pulau di timur dan mengontrol perdagangan rempah.
Ini menandakan kekuatan maritim dari Panjalu. Om Burbuah Swah Tat Sawitur Perdagangan menghadirkan struktur sosial yang lebih kompleks di negeri Panjalu. Pada gilirannya, itu meledakkan inovasi budaya. Panjalu adalah kerajaan pertama yang intens memproduksi kakawin. Kakawin adalah karya sastra, puisi panjang dalam bahasa Jawa Kawi, ditulis oleh para empu di atas daun lontar, memuat berbagai tema, utamanya epos dari India, dipersembahkan untuk raja. Yang paling terkenal adalah Kakawin Baratayuda, ditulis Empu Sedah dan Empu Panuluh tahun 1157, menceritakan tentang perang dan kemenangan Pandawa atas Kurawa. Dipersembahkan kepada Raja Jayabaya untuk kemenangannya atas Jenggala. Hanya raja yang kaya dan berwawasan yang mampu memfasilitasi para pujangga dan karya sastranya. Jayabaya adalah dewa raja, atau adil yang keadilannya di-downgrade menjadi juru ramal agung. Salah satu yang paling fenomenal adalah Kakawin Semaradahana, ditulis Empu Darmaja pada era kekuasaan Raja Panjalu Sri Kameswara, tentang kisah cinta agung Dewi Ratih dan Batara Kamajaya. Tapi yang fenomena adalah tisa resmi ini menjadi basis munculnya cerita Panji. Dongeng lokal tanpa epos India. Condro Kirono Tentang percintaan Raden Panji Inu Kertapati, atau Panji Asmorobangun, atau Panji Semirang, pangeran dari Jenggala, dengan Dewi Sekartaji atau Galcandar Kirana dari Panjalu. Cerita Panji adalah dongeng paling terkenal di zamannya dan menurunkan berbagai dongeng rakyat seperti Ande-Ande Lumut, Kleting Kuning, Keong Emas, Entit, dan lain-lain. 200 tahun kemudian, Majapahit menjadikan cerita Panji kisah nasional mereka dan disebarkan Majapahit ke seluruh dunia. Di Thailand, cerita Panji hingga saat ini dikenal dalam Sendratari Inau atau Inu. Di Myanmar, dikenal sebagai cerita Enong. Rakyat Kamboja mengenalnya sebagai cerita Einau. Di Melayu dan Malaysia menjadi hikayat Panji. Demikian populernya di Asia Tenggara hingga Adrian Vickers menyebutnya peradaban Panji Asia Tenggara. Dan tahun 2017 telah dimasukkan UNESCO PBB sebagai warisan ingatan dunia. Kesinambungan Panjalu dan Majapahit dalam cerita Panji dapat disimpulkan sebagai: jika Panjalu adalah Yunani, maka Majapahit adalah Romawinya. Jika Panjalu adalah Inggris Raya, maka Majapahit adalah Amerika Serikat. Yang pasti, era Panjalu adalah era keemasan sastra Jawa. Jika Mataram kuno mewariskan peninggalan batu candi kolosal yang luar biasa, maka Panjalu mewariskan kata-kata, puisi, dan cerita abadi.